Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hobi Triadi Muatali dengan NIM 111.275. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang diberikan uh, mengenai stratigrafi dan geologi sejarah. Ini merupakan outline pembahasan. Itu nanti akan diperinci lagi di next slide. Untuk yang pertama, ini ada 1A. Di sini dipertanyakan kondisi lingkungan laut sebelum dan sesudah perubahan. Pada kondisi sebelum, lingkungan laut berupa laut dangkal, yang mana lingkungan pengendapan berupa laut dangkal yang menerima cahaya matahari dan memiliki sirkulasi air yang baik. Kondisi ini mendukung pembentukan dari sedimen karbonat. Yang kedua, ini kondisinya air lautnya jernih dan hangat. Air laut yang jernih dan hangat memungkinkan organisme laut berkembang dengan baik. Kondisi tersebut akan menghasilkan ekosistem yang produktif dan stabil. Yang ketiga, kandungan oksigen yang relatif tinggi. Sirkulasi air yang baik akan menyebabkan kandungan oksigen yang cukup tinggi. Hal ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut. Yang keempat, produktivitas organisme karbonat yang tinggi. Organisme membentuk karbonat berkembang dengan baik dan menghasilkan akumulasi material karbonat. Endapan tersebut kemudian akan membentuk litologi batu gamping. Yang kelima, brachiopoda dan crinoid berkembang dengan baik. Keberadaan hasil brachiopoda dan crinoid menunjukkan bahwa lingkungan laut pada saat itu stabil dan kaya oksigen. Tingginya jumlah fosil yang ditunjukkan ini akan menunjukkan keanekaragaman organisme yang tinggi. Selanjutnya ini akan membahas mengenai kondisi laut setelah perubahan. Yang pertama, lingkungan berubah menjadi laut dengan kandungan oksigen yang rendah. Setelah terjadi perubahan, lingkungan pengendapan menjadi miskin oksigen atau anoksik. Kondisi ini menyebabkan banyak organisme laut sulit bertahan hidup. Yang kedua, terbentuknya serpi hitam kaya bahan organik. Kondisi anoksik menghambat penguraian bahan organik secara sempurna. Akibatnya bahan organik berakumulasi dan membentuk serpi hitam. Ketika sirkulasi air terbatas, sirkulasi laut yang terbatas menyebabkan distribusi oksigen ke dasar laut berkurang. Yang keempat, ini kandungan unsur logam meningkat. Lingkungan reduksi menyebabkan unsur logam tertentu mengalami pengayaan pada sedimen. Kandungan logam tersebut menjadi kondisi laut yang miskin oksigen. Kelima, keanekaragaman organisme laut yang menurun. Ini akan diperinci menjelaskan pada gambar ini. Ini merupakan skema pembentukan oksigen minimum zone dan akumulasi sedimen kaya bahan organik pada lingkungan laut miskin oksigen. Pada gambar ini terlihat misalnya angin di permukaan laut menyebabkan air permukaan bergerak menjauh dari pantai sehingga terjadi upwelling air laut dalam yang kaya nutrien. Daerah yang diberi label OMZ di sini menunjukkan zona dengan kandungan oksigen yang rendah. Pada panah-panah ini menunjukkan sirkulasi air dan pengendapan material organik yang menghasilkan sedimen kaya bahan organik di dasar laut. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya lingkungan anoksik dan serpi hitam. Selanjutnya ini menjawab soal dari 1B, faktor penyebab kepunahan massal pada akhir Paleozoikum. Di sini saya memasukkan 5 faktor. Yang pertama, vulkanisme besar Siberian Traps. Yang kedua, ada peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Ketiga, pemanasan global. Dan keempat, pengasaman laut. Yang kelima, penurunan kandungan oksigen laut. Pada gambar ini, persebaran Siberian Traps Large Igneous Province yang berasosiasi dengan kepunahan massal akhir Paleozoikum. Pada gambar ini terlihat daerah yang berwarna merah, hijau tua, dan hijau muda yang menunjukkan sebaran lava basal, tuff, dan intrusi batuan beku Siberian Traps. Pada garis hitam ini menunjukkan rekahan atau rift utama. Luasnya daerah vulkanik pada gambar ini menunjukkan bahwa erupsi yang terjadi pada era Paleozoikum ini dalam skala sangat besar dan mempengaruhi lingkungan global pada akhir Permian.
Selanjutnya pada 1C, hubungan vulkanisme dengan perubahan iklim dan kondisi laut. Pada poin yang pertama, ini aktivitas vulkanisme yang besar. Vulkanisme Siberian Traps melepaskan CO2 dan metana dalam jumlah besar ke atmosfer. Gas-gas tersebut berperan sebagai gas rumah kaca. Yang kedua, ada peningkatan CO2 dan metana. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan suhu bumi meningkat. Perubahan ini mempengaruhi kondisi atmosfer dan laut. Ketiga, penurunan kandungan oksigen laut. Suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan kemampuan air laut melarutkan oksigen menjadi berkurang. Hal ini memicu terbentuknya kondisi anoksik. Yang keempat, anoksia dan pengasaman laut. Lingkungan laut yang kekurangan oksigen akan semakin asam menghambat kehidupan organisme laut, terutama organisme berbentuk karbonat. Dari keempat faktor ini akan menyebabkan yang faktor kelima, yaitu kepunahan massal akhir Permian. Kombinasi berbagai faktor tersebut menjadi indikator kepunahan yang terbesar dalam sejarah bumi dengan hilangnya sebagian besar spesies laut. Selanjutnya pada 2A ini ditanyakan bukti geologi yang menunjukkan telah terjadi peristiwa kepunahan massal pada akhir Kapur. Di sini saya memasukkan 4 bukti, yaitu yang pertama bukti lempung kaya fosil amonit, 2 lapisan tipis kaya iridium, 3 adanya shock quartz, 4 fosil dinosaurus dan amonit tidak ditemukan pada lapisan di atasnya. Pada gambar ini akan menjelaskan nanti bukti geologi yang menunjukkan telah terjadi peristiwa kepunahan massal pada akhir Kapur. Pada gambar ini terlihat lapisan batu bara di bagian bawah dan atas yang dipisahkan oleh lapisan tipis berwarna terang ini sebagai boundary layer. Panah merah ini menunjukkan daerah dengan konsentrasi iridium yang tinggi, sedangkan panah biru ini menunjukkan impact layer hasil tumbukan asteroid. Lapisan tipis ini menjadi penanda batas Kapur sampai Paleogen dan merupakan bukti terjadi tumbukan meteorit yang memicu kepunahan massal pada akhir Kapur. Selanjutnya, di 2B ditanyakan hubungan tumbukan meteorit dengan perubahan lingkungan global pada masa tersebut. Hubungannya, yang pertama ini debu dan aerosol tersebar di atmosfer. Tumbukan meteorit melemparkan materi dalam jumlah besar ke atmosfer. Materi tersebut menghalangi masuknya sinar matahari ke permukaan bumi. Yang kedua, sinar matahari berkurang. Ketiga, terjadi impact winter, penurunan temperatur global setelah tumbukan dikenal sebagai impact winter. Di sini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Keempat, fotosintesis terganggu. Kelima, rantai makanan runtuh. Dan keenam, puncaknya ini terjadi kepunahan massal karena perubahan lingkungan yang berlangsung secepat menyebabkan banyak organisme tidak mampu bertahan sehingga terjadi kepunahan massal. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, pada 3A ditanyakan prinsip dasar penggunaan isotop oksigen 180 dalam rekonstruksi paleoclimate. Pada prinsipnya, isotop yang digunakan adalah 16O dan 18O. Dua rasio pada isotop pada cangkang foraminifera merekam kondisi air laut saat organisme hidup. Ketiga, nilai 180 digunakan untuk merekonstruksi suhu laut dan perubahan iklim masa lampau. Yang keempat ini 180 tinggi menunjukkan iklim lebih dingin. Yang kelima 180 rendah menunjukkan iklim yang lebih hangat. Untuk penjelasan lebih lengkapnya ini dicoba dijelaskan menggunakan gambar ini, yang mana pada grafik ini terlihat perubahan nilai 180 selama 65 juta tahun terakhir. Sumbu horizontal ini menunjukkan nomor geologi, sedangkan nomor vertikal ini menunjukkan nilai 180 dan temperatur. Pada kurva abu ini memperlihatkan fluktuasi nilai 180, sementara garis hitam horizontal menunjukkan perkembangan lapisan es Antartika dan belahan bumi utara. Peningkatan nilai 180 menandakan kondisi iklim yang lebih dingin. Selanjutnya ini ditanyakan mengapa peningkatan nilai 180 sering dihubungkan dengan periode glasial. Alasannya pertama ini isotop ringan 180 tersimpan dalam lapisan es. Pada saat periode glasial, isotop ringan lebih mudah menguap dan kemudian terakumulasi dalam lapisan es di kutub. Akibatnya jumlah isotop ringan di laut menjadi berkurang. Yang kedua, air laut menjadi relatif kaya isotop berat 18 oksigen. Berkurangnya isotop ringan menyebabkan konsentrasi isotop berat
dalam air laut meningkat. Perubahan ini kemudian terekam pada cangkang organisme laut. Yang ketiga, nilai 180 pada cangkang foramina meningkat. Foram yang hidup pada saat itu juga akan membentuk cangkang dengan kandungan isotop berat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, nilai 180 yang tinggi sering ditemukan pada periode glasial. Dan yang alasan yang terakhir, ini peningkatan 180 menunjukkan perkembangan lapisan es dan iklim yang lebih dingin. Semakin besar volume es yang terbentuk, semakin tinggi nilai 180 yang terekam pada sedimen laut. Hubungan ini menjadikan 180 menjadi indikator penting perubahan iklim masa lampau. Pada gambar ini, bagian atas gambar menunjukkan kondisi iklim hangat dengan volume es rendah. Isotop 160 yang menguap akan kembali ke laut melalui hujan sehingga komposisi air laut tetap seimbang. Pada bagian gambar yang bawah menunjukkan kondisi iklim dingin dengan volume es tinggi. Sebagian 60 terperangkap dalam lapisan es sehingga air laut menjadi lebih kaya 180 dan nilai 180-nya meningkat. Dan yang terakhir ini hubungan perubahan volume es global dengan komposisi isotop air laut. Ini ada beberapa poin yang menunjukkan hubungan antar kedua ini. Yang pertama ini volume es yang meningkat ketika suhu bumi menurun, pembentukan lapisan di daerah kutub menjadi semakin luas. Kondisi ini menandai periode glasial. Yang kedua, 16O terperangkap dalam es. 3. Air laut kaya 18O. Yang keempat, nilai 180 meningkat. Meningkatnya kandungan isotop berat pada air laut menyebabkan nilai 180 yang tercatat pada sedimen menjadi lebih tinggi. Yang kelima, esnya mencair ketika iklim kembali menghangat. Lapisan es mulai mencair dan volume es global berkurang. Yang keenam, ini ada 16O kembali ke laut. Cairan es menyebabkan isotop ringan yang sebelumnya tersimpan di kutub kembali bercampur dengan air laut. Dan yang terakhir, nilai 180 yang menurun. Ini pertama, isotop ringan di laut menyebabkan nilai 180 menjadi lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan fase interglasial atau iklim yang lebih hangat. Ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam pengerjaan soal UAS ini. Mungkin cukup sekian hasil analisis soal yang diberikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.